Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Yesi Sutama dalam buku renungan Teens for Christ dengan tema Uncle Tom's Cabin. Dengan bacaan Alkitab didasari dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 1-3. Bersama saya Felix Julio Murliantara. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan di mana hari ini kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh memahaminya dan mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang menjadi pusat permenungan kita adalah Pengkhotbah pasal 4 ayat 1. Lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Teens, Uncle Tom's Cabin adalah novel karya Harriet Beecher Stowe yang diterbitkan pertama kali tahun 1852. Novel ini menjadi salah satu karya sastra paling berpengaruh dalam sejarah Amerika Serikat dan dianggap sebagai pemicu utama gerakan anti perbudakan pada masa Perang Saudara di Amerika. Novel ini bercerita tentang seorang budak bernama Tom yang dikenal sebagai Uncle Tom. Tom yang terpaksa dijual oleh pemilik sebelumnya mendapatkan majikan baru yang sangat kejam bernama Simon Legree. Ia memperlakukan budak-budaknya dengan sangat kejam dan tanpa perasaan. Dan di bawah kekuasaan Legree, Tom sangat menderita, baik secara fisik maupun secara mental. Meskipun begitu, ia tetap teguh dalam imannya. Hingga pada akhirnya, karena menolak mengkhianati temannya, yaitu dua budak perempuan yang melarikan diri, Tom dipukuli hingga mati oleh Legree dan pengawalnya. Teens, pengkhotbah pun menyoroti kondisi sosial yang terjadi pada zamannya. Mereka yang berkuasa seolah bisa berbuat sesukanya terhadap orang yang lemah. Mereka yang lemah tidak mampu melawan atau membalikkan keadaan karena tidak mempunyai kuasa untuk melakukan hal itu, seolah tidak ada yang bisa dilakukan. Teens, bukankah apa yang dialami oleh Tom seringkali juga kita saksikan di sekitar kita? Misalnya, dalam kasus-kasus perundungan, bullying. Hal itu terjadi karena sang perundung mereka lebih berkuasa dibandingkan dengan orang yang dirundungnya. Kita yang mengetahui hal tersebut pun seringkali takut untuk bertindak karena merasa tidak berdaya. Namun, jika terus kita biarkan, hal ini akan semakin merajalela. Untuk itu, teens, kata menghibur dalam konteks Perjanjian Lama sebenarnya juga berarti menolong, sesuatu yang bersifat konkret, bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan tindakan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk kita mau berani menolong sesama kita yang tidak berdaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman yang kami baca dan renungkan hari ini.
Kami kembali diingatkan tentang panggilan kami untuk kami menjadi agen-agen yang berani menyuarakan kebenaran di tengah situasi yang tidak adil saat ini. Kami tidak mampu ya Tuhan, kami merasa tidak berdaya, kami tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Untuk itu kami sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Hadirlah pada setiap kami untuk kami boleh menjadi pemberita-pemberita kebenaran, sehingga kehadiran kami sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi sesama yang kami jumpai. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.